Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala 'abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita kembali diberikan izin oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah sampai husnul khatimah. Dan marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada malaikat-malaikatnya, ingkar kepada kitab-kitabnya, dan ingkar kepada Rasul-Rasulnya serta hari kemudian, maka sungguh dia telah tersesat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Dari ayat ini maka kita bisa mengambil penafsiran dari para ulama. Yang paling pertama di sini yang disebut adalah orang beriman, kemudian diperintahkan kembali untuk beriman kembali. Kalau kita lihat ayat ini tampaknya paradoks. Orang yang sudah disebut beriman, ya ayyuhalladzina amanu, mengapa diperintahkan untuk beriman lagi? Aminu. Maka para ulama menjelaskan ada alasan di balik ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengokohkan keimanan seorang. Keimanan bukanlah sesuatu yang statis, bukan sesuatu yang menetap, melainkan sesuatu yang terus bertumbuh atau bisa juga melemah. Dia bisa tumbuh, bisa menguat dengan ketaatan, bisa juga melemah karena kemaksiatan. Jadi ayat ini menjadi seruan bagi orang beriman untuk memperbarui imannya, menguatkan imannya dan meningkatkan kualitas iman mereka. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu at-tawwab fa'asallaha ayyujaddida
imana fi qulubikum, ay yujaddidal imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu bisa usang di dalam dada kalian sebagaimana usangnya pakaian, maka mintalah kepada Allah agar memperbarui iman di hati kalian. Dan salah satu cara memperbarui iman itu adalah menguatkan hati kita dan meyakini hati kita untuk benar-benar merealisasikan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, memurnikan keimanan dari kemunafikan. Sebagian orang mungkin menyatakan keimanan dengan lisan, namun hatinya belum bisa benar-benar beriman. Maka ayat ini juga menyeru kepada orang beriman secara lahiriah agar memurnikan keimanan mereka pada Allah, pada Rasul-Nya dan kitab-kitabnya serta hari kemudian. Maka Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ayat ini juga adalah teguran bagi orang-orang yang beriman agar dia tidak hanya beriman di lisan tetapi beriman pula dari hatinya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan bahwa iman itu ternyata ada tingkatan. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa ayat ini adalah panggilan untuk naik ke tingkat keimanan yang lebih tinggi. Iman seorang muslim bisa berada di tingkat dasar, yaitu pengakuan secara lahiriah. Namun Allah menyeru kita untuk mencapai iman yang lebih mendalam. Yang pertama, iman yang melibatkan keyakinan umat di dalam hatinya. Kemudian iman juga dibuktikan melalui amal saleh, dan iman juga harus tetap berada dalam hati-hati kita walaupun menghadapi ujian dan cobaan hidup. Kemudian yang keempat, ayat ini juga mengingatkan pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang paling utama adalah Al-Quran, yang disertai dengan keimanan kepada kitab-kitab Allah dan juga tidak melupakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Maka dari ayat ini ada sebuah contoh kasus di zaman Nabi SAW, yaitu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an diuji keimanannya untuk menyatakan atau membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj, dan ternyata beliau lulus dari keimanan ini di antara banyaknya orang yang menolak peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Ya. Maka Abu Bakar menyatakan dengan keyakinannya, in kana qalallahu faqad sadaqa. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya, maka pasti benar. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Sehingga Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq karena orang yang membenarkan imannya di antara orang-orang yang tidak membenarkan peristiwa tersebut. Maka hadirin rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kita untuk selalu memperbaiki, meningkatkan dan memperkokoh iman kita. Jangan sampai kita hanya beriman secara lahiriah sementara hati kita kosong dari keyakinan yang sejati. Oleh karena itu di akhir Ramadan ini, di 10 terakhir Ramadan ini, kita renungkan keimanan kita buktikan iman kita dengan memperbanyak beramal salih sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan atau kadar kemaksimalan kemampuan kalian, dan mudah-mudahan dengan mujahadah kita, kesungguhan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi wasilah kita diberikan jalan yang lurus, dipermudah untuk mencapai derajat iman yang tinggi, dan kita bisa selamat tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat dengan lantaran kita beriman dengan sebenar-benarnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin demikian dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.